Baik teman-teman, untuk menjelaskan mengenai fungsi inverse dan juga fungsi komposisi, saya itu mengambil sebuah ilustrasi. Ada seorang penjual kue yang membuat kue ulang tahun dengan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap penyiapan bahan. Tahap yang kedua adalah tahap membuat. Dalam tahap penyiapan bahan, seorang penjual kue memerlukan biaya Rp100.000 dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 45.000 x ditambah 10.000 dengan x yaitu merupakan biaya kue. Yang kedua yaitu dengan tahap pembuatan kue, di mana seorang penjual kue itu memerlukan biaya Rp200.000 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 2x ditambah 10.000 dengan x yaitu merupakan total biaya pada saat pembelian bahan. Di sini fungsi komposisi. Pertanyaan terkait dengan ilustrasi di atas, jika seorang pembeli memesan 3 buah kue, berapakah yang harus dibayar? Teman-teman dapat melihatnya itu pada PowerPoint slide ini. Baik teman-teman, kesimpulan setelah melihat PowerPoint tadi, di mana fungsi komposisi itu merupakan penggabungan operasi pada 2 jenis fungsi, yaitu fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Biasanya operasi ini dilambangkan dengan seperti yang teman-teman lihat pada PowerPoint ini dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Terus yang berikut adalah sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sifat yang pertama adalah komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, di mana f bundaran g x tidak sama dengan g bundaran fx. Sifat yang kedua adalah komposisi fungsi bersifat asosiatif, di mana f komposisi g komposisi hx sama dengan f komposisi g hx. Sifat yang terakhir adalah terdapat fungsi identitas atau ix, sehingga f komposisi ix sama dengan i komposisi fx sama dengan fx. Selanjutnya, pertanyaan mengenai fungsi inverse. Misalnya misalkan seorang pembeli itu mempunyai uang Rp800.000. Berapakah kue yang harus dia beli atau dia dapat dari uang Rp800.000? Slide ini menjelaskan mengenai jawaban dari soal tersebut. Baik teman-teman, kesimpulan untuk fungsi inverse itu jika f memetakan a ke b memiliki relasi dengan fungsi g memetakan a ke b, maka fungsi g merupakan inverse dari b, inverse dari f, dan ditulis f inverse atau g sama dengan f inverse. Jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka f inverse itu disebut fungsi inverse. Yang terakhir itu adalah penjelasan mengenai sifat fungsi inverse. Fungsi f punya inverse jika yang pertama fungsi f adalah satu-satu, yang kedua adalah hanya ada satu titik perpotongan dengan sembarang garis horizontal, yang ketiga jika fungsi f selalu turun, dan yang keempat jika fungsi f selalu naik. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai fungsi komposisi dan juga fungsi inverse.